Kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku, jalan-jalanmu ya Tuhan terbaik bagiku. Dari semua yang kau katakan, tiada dustaku temui. Dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya kau yang berarti lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu Tuhan. Kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku, jalan-jalanmu ya Tuhan bagiku. Dari semua yang kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu Tuhan. Sekali lagi katakan, andaikan
Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya Kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu, Tuhan. Tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu, Tuhan. Tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu, Tuhan. Selamanya menyembahmu, selamanya memujimu, meninggikan namamu, Tuhan. Selamanya meninggikanmu, Tuhan. Haleluya. Oh, segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Katakan, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku sembahkan, ku puji Kau selalu.
yang ku mau menyenangkanmu. Yesus, kau dambaan hatiku. Ku rindu kau Tuhan, ku rindu kau Tuhan, segalanya. Ku cinta kau Yesus, kaulah dambaan hatiku. Ku sembah kau, ku sembah kau, ku puji kau, selamanya tinggal di hadiratmu. Yang ku mau menyenangkanmu. Yesus, kau dambaan, ku sembah kau, ku sembah kau, ku puji kau, selamanya tinggal di yang ku mau menyenangkanmu. Yesus, kau dambaan. Sekali katakan, ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau, ku puji kau, selamanya. Yang ku mau menyenangkanmu. Yesus, kau dambaan hatiku. Yang ku mau menyenangkanmu. Yesus, kau dambaan hatiku. Yesus, kau dambaan hatiku. Di hati ini lah rumahmu, di hati ini lah baitmu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa kau ku. Dimanapun, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Haleluya, makasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Pujilah Engkau Tuhan, yang terus memimpin kami, yang terus membawa kami, untuk kami boleh menerima segala anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur dapat memandang-Mu setiap hari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami persembahkan seluruh hidup kami ini, pikiran kami, kehendak kami Tuhan, gagasan kami. Kami menyerahkan sepenuhnya dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terpujilah Engkau Tuhan.
Haleluya. Sama-sama katakan amin. Shalom semua, selamat pagi. Halo, selamat pagi semua. Salam selamat pagi semua. Halo, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi Selamat semua. pagi semua. Baik, puji Tuhan. Ada yang mau sharing pagi ini? Ayo, silakan. Matian udah lama nggak sharing. Salam semua. Bagaimana menceritakan anugerah yang Dia berikan kepada kita setiap hari. Sudah lama nggak bercerita. Sebenarnya mau banyak diceritakan, tapi bagaimana caranya, anugerahnya itu sungguh luar biasa. Terus kadang kita diajarin, kalau kita bertanya, kayak diajarin bagaimana kita menerimanya gitu. Saya mendapatkan anugerah itu sungguh luar biasa. Bahkan kerinduan kita kepada Tuhan itu adalah itu surprise yang dari Tuhan. Yang surprise-nya itu, rindunya itu kayak merindukan seseorang yang tidak pernah ketemu gitu. Jadi surprise dari Dia setiap hari ada bagi kita ya. Saya merasakan itu setiap hari. Kadang kalau kayaknya udah mau pagi, kayak kadang mau gimana merindukan itu, kayaknya mau ditarik kayak gimana gitu. Kayak merindukan Tuhan itu, kita itu surprise dari Tuhan ya. Kita apa yang kita alami selama ini, yang dialami selama kita Zoom ya. Kayaknya belum apa yang kita perbuat itu nggak ada, tapi Tuhan itu semua itu bisa memberikan kepada kita itu anugerahnya itu. Kadang kita merasakan tenang, damai, itu semua itu surprise-surprise itu yang setiap hari ditunjukkan kepada kita ya. Ditunjukkan, kadang kita bisa senyum, kadang kita dulu dengan sukacita damainya di hati, kadang kita mau bekerja kayaknya belum ada apa-apa, tapi sampai di sana kok bisa sih dia senyum kayak sukacita mendapatkan sesuatu gitu kan. Tapi kadang kita merasakan, oh iya aku mendapatkan apa ya, kok namanya damai sejahteranya itu tinggal gitu ya. Tapi itulah surprise-surprise-nya itu ada bagi kita ya. Kenapa ya kok bisa ya kita itu. Kadang seperti melihat orang-orang pun kita ada damai sejahtera itu, kok bisa ya Tuhan berikan kepada kita. Karena kan apapun yang kita perbuat itu belum ada sama Tuhan itu, tapi kok Dia itu banyak hal yang Dia berikan bagi kita. Kadang kita menghadapi orang bisa dengan tenang, kadang menghadapi di rumah pun kita dengan bisa tenang. Dari mana itu semua itu anugerah dengan surprise-nya diberikan kepada kita. Saya merasakan itu semuanya, ketenangan itu. Kadang saya tuh, kalau nanti ibaratnya Tuhan meninggalkan, apakah saya ini sanggup gitu kan. Kalau ibaratnya menghadapi orang kayak gitu, ya diri saya sendiri dulu, saya nggak bisa untuk, tapi kok Tuhan itu memberikan damai sejahteranya kayak gitu. Bahkan untuk menjawab setiap orang pun kita ada ini. Tapi setiap hari kadang kayak gini, kadang kita bertanya, ada ketenangan dalam hidup kita. Kadang itu rasa takutnya kalau kayak gitu ya. Bagaimana
Kita untuk nanti kalau ditinggal, bisakah kita ada tinggal? Karena udah kita tahu dulu setiap sifat kita itu ada menggerutu, ada bagaimana ya. Tapi kalau di saat kita mengerjakan, kadang kita pun kadang kalau di dalam satu perusahaan itu kalau pada pekerjaan bagi kita kebanyakan kita menggerutu, "Ih, dia tuh gimana? Kok kita kayak gini-gini?" Gitu. Tapi untuk menghadapi orang yang kayak itu kita kok bisa ya udah dikerjakan semampunya. Gitu, jadinya ada perasaan ketenangan kayak gitu. Dan sebelumnya apapun yang kita alami itu bisa nggak ada menggerutu di dalam hati, jadi ada kedamaian. Seperti yang kemarin saya alami ya. Kalau melihat ada keluarga kami yang kena apa itu, saya kemarin di saat saya bercerita mengalami kelainan hatinya yang keras gitu, sampai dia bisa kayak gitu, saya mengalami bagaimana bisa Tuhan itu bercerita. Saya yang tidak tahu pun Tuhan bercerita gitu. Bahkan sampai di firman-Nya pun pagi pun itu kadang diceritakan tahayul itu ya. Saya dekatkan keluargaku tuh tiap hari kok bisa saya berbicara. Sebelumnya, Tuhan bagaimana bagaimana ya orang yang kayak gini. Yang dulu dari sifatnya saya nggak suka gitu karena kekerasan hatinya. Kadang manusia itu kekerasannya itu kenapa yang nggak bisa dilembutkan kayak gitu. Tapi untuk menghadapi kayak gitu aku udah malas lihatnya. Kalau aku nggak datangin dia nanti gimana kalau aku datangin dia, tapi bagaimana ya Tuhan ya aku bilang. Setelah aku datang situ per hari pertama sampai 5 hari aku datang ke situ, ternyata banyak hal yang diajarin Tuhan bagi kita ini. Waktu hari pertama saya nggak dicakapin, dicuekin kayak gitu. Dijawab, "Kenapa ya kok udah sampai kayak gitu pun anak ini, kok sampai pikirannya pun kok kita nggak mau menjawab dia." Ternyata hari kedua saya untuk berdoa, "Tuhan, bagaimana ya aku datang untuk udah sampai dia pun diberikan di rumah sakit kayak gitu, dia masih keras hatinya, tapi kalau diajak ngomong bisa," gitu. Terus saya bilang, ternyata bagaimana Tuhan itu bisa berbicara untuk dia dan bagaimana dia tahu sifatnya itu, aku tahu sifatnya itu ternyata dia itu membawa kebiasaan orang tuanya gitu. Dia membawa kebiasaan orang tuanya kayak ini bapak udah kami lah, membawa kebiasaan yang tidak bisa dibawa sekarang lagi. Contohnya untuk kayak tahayul-tahayul itu ya. Terus bagaimana, oh iya kamu tahu tahu ya. Dia selalu menyimpan, ada disimpan kayak gitu. Kenapa kamu bisa menyimpan? Saya tanya-tanya itu hari pertama nggak dia menjawab, kan hari kedua. Kenapa kamu bisa oleh kayak gitu? Padahal kamu itu kan taat. Padahal kamu kayak gini-gini bisa rajin berdoa. Padahal kamu persembahkan hidupmu kepada Tuhan. Tapi kenapa Tuhan tidak mau ini sama kamu? Kenapa kamu nggak bisa berubah? Saya bilang. Karena kekerasan hatinya itu membuat dia itu, aku harus ini. Ya. Tapi untuk apa ada Tuhan kamu undang ke dalam hatimu kalau nggak bisa kamu taklukkan? Saya bilang. Terus dia cerita. Mungkin ini ya yang diajarkan orang tuaku dulu aku bawa. Karena dulu anak ini pintar di dalam segala hal, dalam segala pelajaran, bagi segala bahkan kepintaran dia ngomong untuk kadang ini pun pintar sesuatu yang dia berikan kayak dikerjakan nggak sesuai dengan kalau ini. Kenapa kok bisa kamu sampai kayak gitu lagi memegang-megang sesuatu kayak gitu? Apakah itu yang menduakan Tuhan? Saya bilang. Betul, tapi kan ini ajaran orang tua kan. Wah, kok ajaran orang tua yang dibawa dulu itu kok bisa sampai kamu bawa-bawa lagi kayak gitu. Terus hari pertama, hari kedua itu dia mau menceritakan kayak gitu. Terus hari ketiga tanya lagi, bagaimana Tuhan itu mengajari kita mengenal dia itu. Selama ini saya melihat kulitnya aja, tapi setelah kita masuk ke dalam bagaimana ternyata orangnya itu kekerasannya dan hati yang dibawanya itu pun dan pegangannya pun ada gitu. Waduh kok bisa sampai ada pegangan udah zaman sekarang aku bilang. Kenapa ada pegangan yang pantasan berontak semua yang ada di hatimu itu. Karena orang tua ini keturunan mungkin dari bapak
udah Bapak ya, kenapa nggak kamu alihkan, kamu buang lagi kayak gitu, kok masih ada pegangan? Kenapa mesti ini?" Saya bilang, "Saya diajarin bagaimana Tuhan itu berbicara ya, menuntun kita itu bisa mengomong seseorang itu bisa keluar gitu semuanya." Terus saya ke hari ketiga itu mungkin ini ya, "Ya udah kalau kamu masih ada pegangan kayak gitu mau nggak dilepaskan kayak gitu? Dengan kalau kamu kayak gini keadaan kamu di penjara di dalam kayak gini, apa kamu mau?" "Iya, aku nggak sakit," katanya. "Nggak sakit, tapi kamu pegang kayak gitu berunta-runta semua yang di dalam kantongmu di mana kamu simpan kayak gitu." "Ada di bawah tempat tidur," kan. Wah, di bawah tempat tidur? Sudah aku nanti datang ke rumah sampai semuanya saya tanya-tanya, terus hari ketiga dia datang aku datangin lagi dia, bagaimana berbicara sama dia, terus dia bilang ini, "Sudah, aku aku doain lah," kan. Terus saya doainnya kayak gitu, tapi hatinya masih keras kayak gitu. Cuman sesaat itu minta didoain, tapi pikirannya masih ke sana terus. Nanti bagaimana ini? Ini saya bilangnya dia mau menghargain ke orang tuanya. Percuma kamu sebenarnya dapat Tuhan kalau kamu masih kayak gitu-gitu. Nggak ada artinya. Gimana kamu menaklukkan? Hatinya orangnya keras gitu. Tapi dia memang nggak mau dilepaskan kayak gitu karena ajaran-ajaran dari orang tuanya terterekam kepada dia. Tapi bukan kayak gitu lagi sekarang mengikuti Tuhan. Apa yang nggak diperlukan, yang diapain oleh Tuhan itu kita nggak boleh lagi memegang kayak gitu. Kita datanglah kepada Tuhan. Nah begitu juga ya bagaimana dia itu sampai dia pulang hatinya masih keras kayak gitu. Cuman hanya sesaat aja bisa bilang, tapi bagaimana saya tuh diajar Tuhan untuk datang kepada dia, padahal kekerasan hatinya untuk saya mendekatkan kepada dia itu pun yang mustahil. Tapi saya boleh bisa mendekatkan kepada Tuhan. Dan begitu juga saya mengalami merenungkan kayak gitu ya. Ya Tuhan terima kasih ya. Tuhan bisa mengubahkan sifat-sifat kami kayak gini gitu. Kadang kayak gitu, kayak kita merasa seperti yang dibilang ibu kemarin, malu lihat Tuhan. Apapun yang kita perbuat itu kan sebelum ada untuk Tuhan itu. Tuhan itu luar biasa bagaimana membawa kita. Dan begitu juga kemarin ada bertemu berapa minggu ini ada teman di persahan itu mungkin perbuatannya dari anak gadis itu kayaknya wah gitu. Kadang dia nyanyi kemana-mana, melayani kemana-mana gitu. Tapi dia bercerita kepada saya, apa yang dia bilang, kayaknya ada sesuatu buat dia yang tidak terkabulkan. Jadi hidupnya kayak gimana gitu. Terus dia kayak mau menuntut kepada Tuhan. Aku selama ini berbuat apa-apa kok nggak ada hasilnya ya katanya. Maksudmu gimana? Aku bilang. Kok aku dapatkan kayak gini padahal saya ibaratnya udah tahu lah kayak wilayah gitu. Suaranya bagus, khotbahnya pintar. Emangnya apa udah kamu perbuat kepada Tuhan kok bisa sampai ngomongnya kayak gitu saya bilang. Iya kan selama ini ibaratnya dia pintar lah bisa berbahasa bagaimana untuk menjalankan itu. Aduh ya Tuhan. Padahal dia itu ibaratnya dia sering kemana-mana itu cuman hanya memewahkan dirinya. Kita yang gimana kamu bisa menundukkan kalau kamu diambil semua talentamu itu apakah kamu bisa tuh? Iya kan itu udah diberikan, kalau dikasih Tuhan talenta satu dikali salah ini kan tambah berlipat ganda. Iya, tapi kalau kamu Tuhan ngambil itu salah satu ibaratnya talentamu, suaramu bernyanyi, apa kamu ikhlas? Kayaknya gini. Nah itu kamu menuntut sama Tuhan, karena kamu ada keadaan sekarang kamu nggak menerima kayak ngetus kayak gitu. Tapi apa ya, surprise-nya Tuhan itu bagi kita, walaupun kita sedikit di sini, bagaimana dipanggil kedamaiannya itu, saya sangat terharu dengan melihat orang-orang yang kayak gitu ya, tidak bisa berbicara kepada mereka Tuhan itu, tapi bagaimanapun saya kok bisa Tuhan memilih saya kayak gini, kok bisa Tuhan diam di dalam hati kayak gitu kan. Tapi dia udah kita terangkan kayak gitu tidak tidak mengerti. Selama ini sih dia udah bernyanyi, kadang kayak kayak nyanyi ke gereja-gereja itu paduan suara, mantap suaranya, padahal kayak gitu.
Tapi di saat ada ketukan kayak gitu, dia mengeluh kayak gitu luar biasanya. Tapi ya itu ya, kedatangan Tuhan yang sekarang ini. Bagaimana kita merasakan bukan karena wah kita di mana-mana, bagaimana kedatangan Tuhan itu bukan karena kita mendengar, kadang bisa menerima Tuhan itu dengan kerendahan hati dan apa mengerti, juallah segala apa yang kamu miliki. Ternyata mereka belum bisa menjual apa yang dia punya. Bukan karena ternyata menjual itu dengan harta, ternyata bukan harta, tapi apa yang kita miliki itu untuk datang kepada Tuhan itu baru kita mengerti, oh iya ya, Tuhan itu bilang menjual itu kalau mungkin dia itu mau nggak diambil agar dia ditaklukkan kayak gitu. Banyak hal yang Tuhan berbicara bagi kita dengan tiap hari kita bisa berbicara dia itu luar biasa ya kan. Kadang kita nggak mengerti apa yang dia bilang, tapi kok sampai di PT kok ada bisa senyum. Kayak kami kemarin si Esther itu sama si Tian bertanya gitu, bertanya ke ini, ada nggak di atas Allah lagi lah. Tapi kenapa kok bisa pekerjaannya eh, sama Tuhan Yesus? Gimana ceritanya? Gitu bercerita. Mereka ternyata bagaimana ini kok bisa ada Tuhan itu berbeda-beda jawabnya kayak gitu. Nah, kita sesuai dengan bagaimana kita untuk menghidupkan Tuhan di dalam hidup kita. Apakah emang mau kita itu nanti ibaratnya semua sama Tuhan, tapi kalau kita cara menghidupkannya berbeda-beda. Kalau kita datang merindukan Tuhan itu pasti masuk ke dalam kita. Sampai kami menonton ada entah apa judulnya itu kemarin dari Gereja Maha Kuasa itu bersama bertiga ya. Terus dia bilang, iya, orang itu disiksa juga ya, padahal udah bersembunyi-sembunyi memberikan suratnya. Tapi tiba-tiba orang itu bisa ketawa. Apa kayak gitu, ada Tuhan kok bisa kayak gitu, tenang mereka. Padahal udah disiksa-siksa mereka ya, katanya. Tapi kok tiba-tiba dikasih surat kayak gini. Nah, tapi Tuhan, saya luar biasa bagaimana Tuhan untuk menceritakan dan mengajari anak-anak kita itu dengan luar biasa, dengan kerinduan dan bertanya kepada Tuhan. Kita nggak bisa mengajari, tapi Tuhanlah yang ada. Nah, terima kasih. Haleluya. Baik, puji Tuhan ya. Oke, dengan cerita-cerita seperti itu saudara, dari saling bercerita, saling menguatkan gitu ya. Maksudnya untuk menceritakan kalau Tuhan itu seperti tadi malam, keberadaan Tuhan itu ya. Bahwa Tuhan itu ada gitu. Itu kan yang diinginkan Tuhan ya. Supaya kita boleh menyadari atau mengakui keberadaannya gitu. Dengan kita bercerita seperti tadi kan, bagi kita kan, kita pasti punya cerita sebetulnya. Tapi kadang kita enggan untuk bercerita. Kadang nggak tahu harus memulainya bagaimana kan ceritanya gitu. Tapi sesudah kita cerita, sesudah kita berani cerita sekarang, nanti nggak berapa lama lagi ketika ditanya ada yang mau sharing cerita, itu kan pasti akan terbiasa gitu. Terbiasa untuk cerita. Nah, tanpa sadar yang cerita itu adalah Tuhan gitu. Ya. Karena kan tujuan Tuhan kan ingin menyatakan dirinya, sesederhana itu kan. Sementara kita merindukan dia. Ternyata cara datangnya dia itu tak pernah kubayangkan. Engkau datang dengan caramu sekarang gitu kan. Dari situ saja saudara sebetulnya benar-benar saudara kita itu sudah apa ya, sudah melampaui jauh dari cara kita mengenal dia saudara. Dari kita ngalami itu saudara ya.
Kan cukup terkejut memang kan. Kan kalau dengan cara seperti itu kalau kita renungkan dulu gitu kan. Saya lah yang merenungkannya gitu. Gimana kayak gitu. Tiba-tiba seperti berubah semua kan. Itu kan cukup drastis loh saudara. Berapa kali kita terkejut saudara. Kejutan-kejutan seperti itu. Tapi dengan sekarang saudara cobalah lihat. Betapa indahnya dia memimpin kita saudara. Betapa indahnya dia menuntun kita gitu. Kita diajarinya sendiri, nggak pakai pengertian kita. Tapi kayak dipancing dulu saudara. Pancing kita keluar gitu. Lalu tidak berapa lama saudara, dia mulai menyatakan dirinya diam-diam gitu. Kalau kita perhatikan ya, dari tingkat pengertian kita yang makin lama makin bertumbuh kan. Iya. Disitulah baru kita mengerti saudara. Oh ternyata ini ya Tuhan itu ya. Gitu. Itu setiap hari loh seperti itu saudara. Kalau saudara perhatikan saudara. Setiap hari saudara akan melihat itu. Apa yang saya ceritakan, apa yang ceritakan istri saya, apa yang ceritakan Mak Tian, apa yang ceritakan Om Tuin. Nah, sebetulnya kita ngalami. Cuman kadang kita nggak mau cerita. Ada banyak cerita yang mau saudara, yang bisa saudara ceritakan sebetulnya. Gitu. Kadang saudara tidak bisa melampaui ini saudara. Tidak bisa menyangkali diri saudara. Itu seringnya masalahnya di situ. Masalah utamanya itu di situ. Karena kita menyangkali diri kita saudara. Kita berani aja cerita. Nah kita yang cerita itu, disitulah sebetulnya kita lihat Tuhan gitu. Itu loh saudara. Hebat kan? Iya. Saya merasakan berkali-kali seperti itu. Jadi ketika saya lancar ngomongnya sama saudara ya, lancar ngomong kapan aja gitu. Kalau dulu kan, coba saja perhatikan saudara para pendeta-pendeta saudara, tiap minggu atau apa gitu. Coba perhatikan aja, itu aja. Jadi satu bagian aja, kalau udah di situ dia, itu aja yang disampaikan dia. Dan kalaupun nanti apa gitu ya, nanti berapa bulan lagi, pokoknya itu aja, perhatikan aja. Sehebat apapun dia, saudara, pasti itu saja. Saudara tidak bisa melihat Tuhan yang selalu baru itu. Di situ perbedaannya kalau saudara perhatikan, saudara. Sehebat apapun hamba Tuhan gitu ya. Cobalah dengerin. Berapa kali nanti saudara akan lihat, saudara nanti pasti akan Tuhan tunjukkan keadaan dia yang sesungguhnya. Saudara akan temukan seperti tadi itu, saudara. Betapa sulitnya dia keluar dari pengaruh nenek moyangnya itu tadi. Kalau saudara rajin baca Alkitab, punya simpanan, kan lucu kan. Kalau dia baca Alkitab terus gitu, apalah tujuannya baca Alkitab ya? Berarti kan Tuhan itu kan gak nyata dalam Alkitabnya itu loh. Itu maksudnya. Ibaratnya Tuhan sudah meninggalkan Alkitabnya itu gitu. Sementara kita, sekalipun kita membaca Alkitab itu, Tuhan tidak meninggalkan Alkitab kita gitu. Alkitabnya dia sudah ditinggalkan Tuhan gitu. Alkitabnya kita nggak ditinggalkan Tuhan lah. Gimana ceritanya kayak gitu? Karena kita tidak terikat dengan pola yang ada di sana gitu. Karena kita mengetahui, jadi selama dia membimbing kita ini saudara ya,
dengan firman yang baru ini. Cobalah lihat saudara. Bukankah ketika saya membahas tentang Alkitab gitu, bukankah tetap hidup saudara? Cobalah lihat. Bukankah rasanya Tuhan itu bisa menerangkan semuanya gitu? Bagaimana bisa terjadi seperti itu? Kenapa dia bilang begini? Itu kan dia jelaskan gitu. Tapi kan ketika saya menjelaskan itu, kan saya bilang sama saudara, Tuhan menjelaskan. Padahal saya menjelaskan gitu kan. Coba lagi gimana lah menghidupi seperti itu saudara. Itu kan berarti kan saya harus rajin menyangkali diri saya kan. Kalau misalnya saya terus kayak konfrontasi di dalam lah, mana bisa saya bicara dengan tenang. Kalau misalnya pikiran saya itu kayak bertentangan satu dengan yang lain, manalah bisa saya mengucapkan seperti ini. Kalau Tuhan tidak berfirman dalam hati saya gitu, jangan takut Fadli. Kalau engkau tetap tulus gitu, itu saudara yang membuat saya itu tenang setiap hari. Makanya saya ceritakan itu sama saudara supaya saudara juga melihat Tuhan yang tampil melalui diri saudara. Semakin saudara rajin mendengar dia tanpa membantah gitu ya. Lalu saudara berdoa gitu ya. Itu kuncinya di doa itu dalam hati itu saudara. Berdoa lagi, bersandar lagi. Apa yang tidak engkau pahami, sekecil apapun, doakanlah. Itu namanya rendah hati saudara. Jadi ketika saya cerita gitu, pasti saudara iblis itu nanti akan buat kayak apa ya, tantangan gitu. Ketika saya tidak bisa melakukannya gitu. Iya. Nah itu yang kadang membuat kita itu gak mau cerita. Tapi tahukah saudara, sikap seperti yang saya lakukan itu, berani cerita, berani berbicara sama saudara, justru menurut Tuhan itulah rendah hati. Bukan seperti apa gitu loh, takut salah. Takut salah itu saudara sombong saudara. Takut nanti orang bilang apa. Takut salah ngomong. Kan ketika ditanya sama Tuhan, ngomonglah katanya kan. Kenapa kamu tidak pakai pesta? Diam aja dia. Lah, ini kan pestaku kata Tuhan. Kan aku udah bilang. Bayangkan kan, raja di atas segala raja. Gak usahlah raja di atas segala raja. Seorang raja aja lah gitu yang bikin pesta. Itu raja yang sangat baik. Raja yang sangat dermawan. Gitu kan. Raja loh. Dia mengadakan pesta. Diundangnya semua orang. Tanpa pandang bulu. Ayo datang semua katanya. Lalu dia inspeksi raja itu gitu. Kan raja itu yang ngundang. Lalu saudara, ada seorang yang tidak pakaian pesta. Kenapa kamu gak pakaian pesta? Kenapa? Kalau dia bilang, iya Tuhan, saya gak punya. Gitu. Oh, kamu gak punya ya? Kan kita tahu kan raja itu kan gambaran Tuhan. Ya kan? Kalau gak ada, tinggal kita bilang kan. Gitu. Tapi ditanya itu diam itu loh. Gimana? Berarti kan orang itu kan gak menghargai raja itu kan gitu.
Kan si raja itu jadi bingung jadinya. Kamu ini, jadi kamu ngapain dong ke sini? Kan ini pesta. Jadi orang yang masuk ke sini harus pakai pesta gitu. Ini namanya pesta lah. Kalau kamu biasa pesta, menghadiri pesta gitu kan, itu kan tujuanmu kan menghargai yang mengundangmu kan. Kamu kenapa nggak pakai pesta? Kalau dia bilang, iya Tuhan saya nggak punya. Oke. Karena kamu nggak punya, saya punya. Pergilah ganti dulu. Di sana ada pembantu saya. Minta aja mana baju yang paling pas untuk. Pakailah. Lalu bersukacitalah kita di sini. Jadi sebetulnya saudara, Tuhan itu apa ya? Kita semua yang ada di sini itu dianggap dia istimewa. Iya. Jadi saudara itu sedang dilatihnya untuk mewarisi apa yang Bapa punya. Iya. Semua kita yang ada di sini jauh lebih tinggi dari segala raja-raja di dunia ini, saudara. Saudara pasti percaya itu. Ya. Untuk saudara lah Tuhan itu rela datang setiap hari di antara kita, saudara. Karena apa? Karena kan firman-Nya jelas-jelas bilang, tidak ada orang yang mendengarkan Tuhan. Tidak ada orang yang peduli tentang perasaannya. Dia curhat. Gak tahu tadinya dia itu curhat sama siapa. Sebelum kita persekutukan firman ini. Ya kan? Kita mempercayai kalau Tuhan, jadi ibaratnya saudara, sebelum kita baca ini saudara, ibaratnya saudara, firman Tuhan itu, yang adalah Tuhan itu, dia sendirian saudara. Ketika gak ada kita ini di Batam ini saudara ya, berarti Batam ini saudara dianggap seperti firman tadi, sama dengan manusia yang lain. Kita telah membiarkan Tuhan tergeletak gitu. Sendirian dia saudara. Dia mengetok pintu dari rumah ke rumah saudara. Dari rumah pendeta-pendeta, dari rumah para pelayan-pelayan Tuhan, dari rumah para penjaga-penjaga menara, dari pendoa-pendoa, dari siapapun saudara. Dari mereka yang mengatakan dirinya sudah lahir baru, Tuhan mengetok pintu rumah mereka, tapi tak ada yang membuka. Sampai ketika dia sampai di sini, saudara, dia ketoklah pintu rumah kita. Berbagai macam sikap kita pada waktu itu. Sekarang juga begitu. Tiap pagi dia datang, bayangkan saudara. Tuhan datang berdandan tiap hari saudara untuk kita. Ya. Awal-awal dulu begitu semangatnya kita mungkin gitu. Sekarang kita mulai berkurang gitu ya. Tapi saudara, lihatlah kesabaran Tuhan datang tiap hari. Kalau misalnya seperti Mak Tian tadi cerita itu ya, hari ketiga. Jadi sudah berapa kali lah Mak Tian kunjung, karena bolak-balik tadi hari ketiga tadi. 5 ya. Oke, saya matikan itu ya. Nah, karena tadi saudara hari ketiga terus gitu. Itu yang saya dengar soalnya. Saya maklumi itu karena sering kita itu kan. Karena saya pikir saya sudah ngomong seperti itu. Ternyata itu cuma di pikiran saya. Tapi
eh apa saudara? Itu nggak masalah bagi Tuhan, saudara. Iya. Jadi kalau saudara bisa berdamai dengan Tuhan ya, cobalah saudara, cobalah imajinasikan Tuhan yang saya katakan kepada saudara. Gitu. Jadi ketika kita bercerita itu ya, saling bercerita itu. Jadi saya boleh merasakan itu, Tuhan itu kayak, jadi ketika saya tersenyum ya melihat mendengar saudara cerita gitu ya, saya boleh merasakan kayak Tuhan tersenyum gitu. Iya, karena apa? Jadi Tuhan itu sedekat dengan perasaan kita itu loh maksudnya. Jadi ketika kita saudara sudah berdamai dengan Tuhan, jadi ada satu kedamaian gitu, ada satu ketenangan dalam diri saudara, yang saudara nggak tahu dari mana itu gitu. Disitulah baru benar-benar kita mengerti bahwa kita itu sedang memasuki sorga itu, saudara. Iya. Ternyata dia nggak menuntut banyak dari kita. Ketika dia bilang, kamu harus jual hartamu. Enggak lah. Bukan. Kalau misalnya seorang itu lalu jual hartanya, aduh, habis juga saudara, hancur juga dia. Karena nggak ngerti. Untuk apa sama Tuhan harta kita itu? Nggak ada gunanya sama dia. Tujuannya adalah untuk memberikan kita lebih daripada apa yang kita pegang saat ini. Itu sebetulnya. Jadi kalau tadi Mak Tian itu bisa sampai 5 kali kayak gitu menghadapi yang seperti itu ya. Kalau bukan Tuhan, saudara. Saya saja kan jujur kalau misalnya menghadapi kayak gitu berkali-kali gitu ya. Kalau misalnya datang gitu, sudahlah gitu. Pasti kayak gitu. Tapi nanti datang lagi saya gitu. Nggak tahu gimana caranya gitu. Disitulah saudara saya belajar tentang kesabaran Tuhan itu. Oh, yang itu bukan saya itu. Maksudnya itu yang bisa sabar itu bukan saya itu. Enggak, saya enggak kayak gitu. Gitu lah, di situ kita lihat. Nah, lalu nantinya gitu sesudah kita menjalani hidup yang seperti itu gitu, nantinya baru kita akan gini. Kita akan malu sendiri. Ya Tuhan ya. Sama aku kau sabar sekali. Aku kan harus sabar juga sama orang lain. Barulah saudara, disitulah kita melihat saudara. Kalau kita lihat sekarang ini kan, dulu lah tentang yang apa itu, tentang yang masalah COVID kemarin itu kan. Ternyata memang saudara ya, saya mulai baru banyak mendengarkan cerita-cerita. Ternyata COVID itu benar-benar nyata loh bagi mereka. Iya, senyata-nyatanya bagi mereka. Makanya takut sekali mereka. Iya, benar-benar takut sekali. Benar-benar takut sekali. Makanya kalau ada orang yang tidak mau divaksin itu saudara ya, mereka sangat ini sekali saudara, sangat membencinya gitu. Karena apa? Dianggap kita itu jadi apa namanya, kayak musuh bersama. Jadi karena kepercayaan mereka kepada wabah itu saudara, mereka mencari firman untuk membenarkan diri mereka. Tapi coba lihat sekarang saudara, kan keadaan bisa tenang kan? Betul gak saudara? Ya kan gak pernah terpikir loh. Jadi walaupun rasanya mau dimunculkan lagi, gak bisa lagi loh. Hampir-hampir kemarin mau dipakai juga itu saudara. Lagi untuk mengundur pemilu saudara. Sempat juga mau dipakai itu, isu itu saudara. Mereka mau blow up lagi saudara. Tapi ternyata gak bisa. Memang nanti akan mereka pakai lagi cara lain saudara.
Oh, dengan sekarang bencana-bencana yang ada saudara, itu udah nggak murni lagi bencana. Rekayasa kebanyakan. Iya. Tapi tahukah saudara, semakin kita berani mendengarkan dia setiap hari, kita perbaiki sikap kita. Tahukah saudara, itu punya dampak yang sangat luar biasa bagi dunia ini. Iya. Walaupun kita di tempat tersembunyi, ini namanya kita tempat tersembunyi saudara. Seperti yang Tuhan katakan itu, masuklah ke dalam kamarmu itu. Maka Bapamu yang tersembunyi itu akan membalaskannya kepadamu, katanya kan. Ketika kita disuruh berdoa gitu, masuklah ke dalam kamarmu, kuncilah pintu, kuncilah jendelamu. Nah, saudara, mungkin awalnya kita itu, masa sih, iya Tuhan hanya ada di sini. Ya terbukti kok, Tuhan itu turunnya di Yerusalem, di tempat yang terpencil, di Bethlehem, kota yang desa yang tidak dikenal gitu. Dan parahnya saudara, memang tidak ada orang-orang kaya yang buka pintunya untuk Maria pada waktu itu. Sehingga saudara, mereka itu pergi ke tempat yang sunyi kan, di mana hanya ada para gembala dekat-dekat situ saudara. Oh, para gembala itu saudara, itu mereka itu apa ya, sebetulnya kerjaan mereka itu pada waktu itu saudara ya, ketika orang tertidur di rumah dengan nyaman gitu ya, mereka itu tidur di luar saudara, menunggui ternak mereka, menjagai, karena mungkin ternaknya sudah banyak gitu ya, daripada mereka balik lagi ke ke kampungnya gitu. Jadi mereka itu bermalam di luar gitu. Itu ceritanya sebetulnya. Itulah yang menyaksikan kelahiran juru selamat itu saudara. Entah siapapun itu saudara. Tapi mereka tercatat di dalam kitab kehidupan. Bahwa para gembala itu mendengarkan paduan suara dari surga. Kan setelah itu kan waktu berlalu kan. Kita nggak tahu entah para gembala itu akhirnya menjadi ada dari antara murid Tuhan pada waktu itu. Kita kan nggak tahu. Berarti kalau para gembala, berarti kan umurnya ya sudah di atas, taruhlah 20-an kan. Tapi mungkin ada juga yang sudah tua. Berarti kalau kita lihat tampilnya Tuhan Yesus itu, berarti umur mereka sudah berapa gitu. Ya kan? Sama saudara dengan sekarang ini saudara. Ketika dulu pertama kali saudara, jalan-jalan yang kita lalui saudara, kita nostalgia kan. Cobalah ingat-ingat saudara. Dan kalau kita bisa melihat keindahan Tuhan sekarang ini saudara, bukankah itu sebagai upah bagi orang yang setia menunggu Dia? Apakah kita masih terikat dengan harta kita sekarang? Gak begitu terikat lagi kan? Betul gak? Apakah kita gak bersuka cita sekarang? Apakah masa depan kita bukan masa depan yang penuh pengharapan sekarang? Penuh pengharapan kan? Apakah kita itu tidak
bersuka cita menunggu kejutan-kejutan dari Tuhan setiap hari, saudara, sekarang ini? Iya kan? Tuhan menyatakan itu di dalam roh kita, di dalam diri kita. Dan walaupun iblis berusaha ingin mencurinya, ingin mengambilnya, dia tidak dapat, saudara. Karena semakin hari Tuhan itu sedang menyatakan dirinya. Kamu gak bisa ngapa-ngapain dia ya. Di saudara, iblis itu takut, saudara. Gentar dia. Kita jadi kayak biji matanya Tuhan. Oh, seperti itulah kita setiap hari, saudara. Ya, di tempat yang terpencil ini. Jangan takut kamu, hai kawanan kecil, kata yang kemarin ya. Hari Minggu ini. Karena Bapakku berkenan memberikan kerajaan itu bagimu. Kamulah yang punya kerajaan itu. Kitalah yang menjadi teman Tuhan, teman mendengarkan curhatannya Tuhan, saudara. Selama ini gak ada yang dengarkan. Selama ini firman-Nya diangkurkan oleh banyak orang, saudara. Tapi ketika ada orang yang mendengarkannya, membacanya, memberikan perhatian gitu ya. Apabila kita mulai mau menerapkannya, membayangkannya. Apalagi ketika saya mau menceritakan sama saudara. Saya mencoba menjadi pemeran pengganti daripada orang yang menyampaikan firman ini. Saya berusaha sehebat mungkin untuk menjadi pemeran penggantinya, saudara. Ketika pemeran penggantinya ada di sana dan gak mungkin bagi kita untuk mendengarkannya secara langsung. Karena bahasa kita berbeda, lingkungan kita berbeda, saudara. Adat kita juga berbeda, gaya bahasa kita berbeda. Maka ada orang yang dipilih oleh Bapa di sorga itu, saudara. Ibaratnya bilang sama saya, maukah engkau menjadi pemeran penggantiku untuk berbicara kepada umatku? Gitu. Itu dikatakannya tak langsung kepada saya. Setelah sekian lama, setelah saya mulai bicara kepada saudara, saya mengalami banyak hantaman di dalam saya gitu ya. Tapi saya mau gitu. Itulah kerendahan hati, saudara. Kerendahan hati itu bukan tak bisa salah, saudara. Justru karena saya sadar sebetulnya saya itu bisa kapanpun akan mengkhianati Tuhan. Itulah yang membuat saya berani datang sama Tuhan. Jadi firman yang dia bilang kepada kita, tidak ada yang mengasihi Tuhan, itu bukan sedang meng-underestimate kita. Bukan. Tapi justru itu sedang menolong kita, saudara. Supaya kita lepas dari jeratan iblis. Iblis itu, saudara, suka. Dia itu dipuji. Makanya dia berusaha menjadi baik. Makanya dia pakai topeng. Sebetulnya dia jelek sekali. Tapi dia mencoba membuat dirinya itu baik, saudara. Itulah yang dilakukan oleh banyak orang. Makanya kalau mereka datang sama Tuhan, mereka itu pakai semua atribut-atribut mereka. Itulah dunia keagamaan, saudara. Mereka berpuasa. Coba lihat kalau mereka berpuasa itu. Aduh. Mereka sampai rela, saudara. Pokoknya di bulan puasa gak bisa ini, gak bisa itu, gak bisa demo, gak bisa itu. Jadi kemarin strateginya itu seperti itu, saudara. Supaya nanti mereka tidak berani demo.
Karena di hari puasa, hari yang suci. Oh ternyata saudara, mereka itu mengeluarkan fatwa saudara. Nah, itu saudara. Jadi saudara, ketika Tuhan berfirman kepada kita, ketika kita mendengarkannya, ketika ada orang yang mendengarkannya, ketika ada orang yang menikmatinya, ketika ada orang yang sujud, sampai sujud misalnya, menunggu Tuhan, ya, terbayarkan saudara. Ketekunan kita menunggu selama ini, ketekunan saya menunggu Tuhan selama ini, terbayarkan semua. Iya. Berbahagia sekali saudara. Semakin mengerti kalau segala sesuatu itu mengenai dia, bukan mengenai kita, bukan mengenai saya. Itu yang membuat saya berani bicara sama saudara. Kalau bukan itu saudara, kalau bukan karena kepercayaan yang Tuhan berikan, mana berani saya bicara sama saudara. Tuhan seperti bilang gini, sudah, aku sudah bayar semua. Segala kesalahanmu, apapun yang kau lakukan di masa depan, aku sudah bayar semuanya. Makanya yang kuinginkan darimu, apa kata Tuhan kemarin? Mendengarkan aku. Iya kan? Dengerinlah. Setiap hari. Kan kita semua yang ada di sini kan sudah berjanji dalam hati kita bahwa gak mungkin kan kita akan mencuri kemuliaan Tuhan. Kita tahu itu adalah iblis. Masih maukah kita itu menjadi anaknya iblis gitu? Gak mungkin kan? Berarti kan kita akan belajar sifat-sifat Bapak kita kan? Kita akan belajar mengenali wataknya Bapak kita kan? Makanya ketika saya bilang sama saudara, itu bukan bapakku yang itu maksudnya. Itu saudara, ya saya ucapkan aja gitu. Dan memang itu kebenaran. Saya nggak boleh menganggap seperti itu bapak saya lagi. Saya nggak boleh mengucapkan, oh itu bapak saya lagi. Nggak bisa. Karena kalau saya bilang dia bapak saya, dia akan mendikte saya terus. Sampai pada akhirnya dia harus mengikuti bapak yang sesungguhnya. Kalau enggak ya sudah. Kalau kamu enggak mau mendengarkan, ya sudah. Ya. Sama dengan kita semua yang ada di sini. Siapakah saudaraku? Laki-laki. Siapakah saudaraku perempuan? Mereka yang mendengarkan aku, kan gitu. Nah, kita semua dipilihnya di sini, saudara. Kan yang tahu keadaan kita itu kan kita sendiri dengan Tuhan. Gitu. Baik, kita buka satu bagian ya. Supaya mantap. Tinggal 5 menit ya. Baik. Pekerjaan dan jalan masuk bagian kelima. Saat ini engkau semua mengetahui bahwa Tuhan sedang memimpin manusia ke jalur kehidupan yang benar. Bahwa dia sedang memimpin manusia untuk mengambil langkah selanjutnya ke zaman yang lain. Bahwa dia sedang memimpin manusia untuk melampaui zaman lama yang gelap ini. Keluar dari daging,
menjauh dari penindasan, kekuatan kegelapan, dan pengaruh iblis. Sehingga setiap orang dapat hidup dalam dunia yang bebas. Semua yang saya katakan tadi kan, kayak dirangkum dalam kalimat-kalimat ini kan. Kita sedang dipimpinnya, saudara, masuk ke dalam alam kebebasan, ya, ke zaman yang lain gitu. Saudara, rasanya baru kemarin kita itu kayak dihakimi gitu, ya kan? Rasanya kita pikir penghakiman itu sudah selesai lah kita, iya kan? Kau ingatlah masa-masa kemarin. Iya. Tapi sekarang ini, saudara, itu kayak gimana ya? Kayak boleh kita katakan, padahal kita kan hanya mengikuti firman terus gitu. Sampai kita di sini, di pekerjaan jalan masuk ini, saudara. Kita benar-benar, saudara, melihat bagaimana kita dibawa sesuai dengan firman yang sedang kita persekutukan. Gitu. Benar-benar bukan hanya pengetahuan, tapi pengalaman. Apa yang saudara ceritakan, apa yang saudara alami, ya itulah yang sedang kita jalani. Demi hari esok yang indah, dan agar manusia dapat lebih berani dalam langkah mereka di hari esok. Nah, ini, saudara, yang saya ceritakan tadi, saudara, membuat saya lebih berani setiap hari, saudara, berbicara. Karena ya kita sudah mulai menerapkannya, menyangkali diri kita. Ingat ya, Lin, bukan kamu ya, Tuhan ya. Tapi ingat juga ya, kamu mesti belajar ya. Seperti itu setiap hari, saudara. Ingat ya, kamu nggak boleh terus seperti yang kemarin. Tapi setiap hari engkau mesti menjadi hambaku ya. Jangan aku jadi hambamu ya. Jadi walaupun kamu yang bicara, kamu mesti berhati-hati ya. Tapi kamu tidak perlu takut. Kadang-kadang berhati-hati dengan takut itu agak beda-beda tipis, saudara. Yang diinginkan Tuhan itu berhati-hati, bukan jadi takut bicara, bukan. Karena dari omongan kita itulah Tuhan nyata. Kalau kita nggak mengeluarkan dari pikiran kita, maka kita tidak tahu itu sumbernya dari mana. Tapi begitu kita ucapkan, kita akan lihat dampaknya. Kita akan belajar nanti. Oh, ini aku terlalu lancang di bagian ini. Akan tahu sendiri nanti kita. Makanya dikatakan di sini kan, demi hari esok yang indah. Apa hari esok yang indah itu? Manusia dapat lebih berani dalam langkah mereka di hari esok. Roh Tuhan merencanakan segalanya bagi manusia. Jadi apa yang direncanakan Tuhan itu hanya bisa diketahui oleh orang yang berani. Bukan para penakut. Para penakut itu akan menyebarkan terus aturan-aturan tentang Tuhan. Iya, kerjaan mereka itu hati-hati sesat, hati-hati. Itu aja kerjaan mereka. Tapi justru itulah kematian mereka, saudara. Karena mereka nggak bisa menerima orang yang baru. Tuhan itu kan punya pemikiran yang baru pada waktu itu, saudara. Jadi mereka tidak mau menerima, mereka tetap pegang Tauratnya itu, saudara. Makanya sampai Tuhan bilang sama mereka, iblislah yang jadi bapakmu ya. Nah, gitu loh. Jangan bilang Musa itu bapakmu, pemimpin kalian. Kalau kalian hidup di zaman dulu, pasti kalian juga akan melakukan hal yang sama. Pasti, kata. Jadi saudara, generasi berikutnya ini adalah
generasi orang-orang yang berani menjalani hari esok. Berani dipimpin Tuhan setiap hari. Baik saudara, sudah jam 6 tepat. Besok kita lanjutkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Bersyukur pagi hari ini. Segala kemuliaan bagimu. Kami bersyukur Tuhan dapat bersekutu dengan Engkau pagi ini. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Sudah